sebentar dulu sebelum kita membahas tentang Imam Asy-Syafi'i. Termasuk orang yang wajib kita kasih nafkah siapa? Istri kita ya, Mas, nggak boleh. Ya, Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab wa ya'til kafarati wa zakati kullu man la talzamuhu nafaqatuhu. Jadi seseorang boleh memberikan kafarah dan zakat kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi. Siapa orang yang tidak wajib kita nafkahi? Ya pokoknya siapa saja. Ya, kita boleh memberikan kepada siapa aja. Entah itu dia orang yang punya hubungan kerabat dengan kita maupun yang tidak. Namun, jamaah sekalian, yang terbaik di antara orang yang tidak wajib kita nafkahi adalah kita memberikan zakat atau fidyah atau kafarah kita kepada siapa? Kepada orang yang masih hubungan kerabat dengan kita. Karena dengan demikian itu jamaah sekalian kita memiliki pahala dua. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqah, was-shadaqatu 'ala dzawir rahimi shadaqatun wasilah." Jadi bersedekah kepada orang miskin pahalanya sedekah. Dapat pahala sedekah. Namun bersedekah kepada orang yang memiliki hubungan kerabat, maka pahalanya adalah sedekah dan silaturahim. Pahalanya double dua aja Mas sekalian. Ini adalah yang lebih baik seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang punya hutang fidyah ya. Di poin berikutnya adalah ketika ada seorang yang memiliki hutang fidyah lalu dia belum mampu membayar fidyah karena dia masih fakir. Dia sudah fakir, lemah jamaah sekalian ya. Fakir, kemudian lemah, nggak bisa puasa, akhirnya dia punya utang gitu ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendapat yang hati-hati, pendapat di kalangan para ulama yang berhati-hati adalah ya selama dia fakir, ya dia tidak berkewajiban membayar fidyah. Namun suatu saat Allah memberikan dia rezeki sedikit, ya, maka saat itu dia membayar fidyah. Seperti yang tadi kita sebutkan, menyicil itu boleh, ya gitu ya. Nah suatu saat Allah memberikan dia rezeki, keluasan rezeki, maka saat itu dia harus membayar fidyah. Jadi artinya selama Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki yang sempit, belum mampu gitu ya, sudah punya hutang fidyah, maka saat itu dia tidak wajib membayar fidyah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah meluaskan rezekinya, maka dia berkewajiban membayar fidyah. Jadi seperti itu. Sama seperti seseorang yang punya hutang puasa, belum mampu bayar puasa, maka saat itu nggak wajib bagi dia membayar puasa itu. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia mampu bayar puasa, maka dia berkewajiban. Jadi fidyah hukumnya sama seperti puasa. Jadi seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan masalah fidyah. Nah, namun sebagian ulama ada yang berkata bahwasannya ketika ada seseorang yang ini sebagian ulama gitu ya, yang sudah tidak mampu lagi berfidyah, ya dia sudah punya utang fidyah, dia fakir gitu ya, nggak mampu gitu ya, maka kita katakan dia langsung gugur kewajibannya. Dia langsung gugur kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang lebih berhati-hati adalah tetap dikeluarkan fidyah apabila dia sudah mampu dalam mereka untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena ulama berkata dalam kaidahnya al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat dari kalangan ulama atau di kalangan ulama adalah hukumnya dianjurkan. Karena semua ulama sepakat bahwasannya seandainya ada orang yang tidak mampu bayar fidyah, saat dia mampu, dia tetap bayar fidyah, semua ulama bilang boleh. Namun ada sebagian berkata, ya dia tidak wajib lagi. Dia tidak wajib lagi. Walaupun dia sudah mampu, maka saat itu tidak wajib. Ada yang berkata demikian. Namun yang lebih baik adalah tetap dia keluarkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini Allah memberikan tambahan faidah, manfaat bagi ana dan juga bagi antum semua, ikhwani wa akhwati fillahi rahimanillah wa iyyakum dimanapun Anda berada. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali tadi itu, Mas? 2 kali ya? 2 kali yang 20 sama ini 8 menit. Ini 48 menit. 48. Udah hampir ini ya. Udah sejam. Aduh, capek juga. Ngomong doang capek ya? Iya. Cek dulu. Udah. Dino nonstop.